warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya, Santi Andriani. Pemirsa, pandemi Corona ini masih belum usai. Namun, di sela-sela perjalanan kita ini muncul kembali virus corona varian baru. Dan ini pertama kali ditemukan di Inggris dengan kode B117 pada September 2020 lalu. Namun virus B117 ini dengan cepat menyebar ke luar negeri hingga ke sejumlah negara lain, termasuk salah satunya adalah di Indonesia, tepatnya di Karawang, Jawa Barat. 2 orang warga Karawang ini dinyatakan terkonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut. Setelah yang diketahui mana beliau pulang dari Arab Saudi. Nah, lalu apakah virus varian baru ini lebih berbahaya? Nah, malam ini akan kita coba ulas bersama dengan Profesor Iris Rengganis sebagai Wakil Ketua Bidang PRPB Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Bu Iris. Selamat malam. Saya panggilnya Prof aja. Prof, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Prof lagi praktek nih, lagi dinas ya, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami. Kami ucapkan sangat terima kasih setinggi-tingginya, Prof Iris. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar Corona, Dok, sekarang? Ya, Corona sekarang semakin merebak ya, dengan adanya kita dengar ada mutasi virus baru nih yang dari Inggris yang B117 ya. Dan di Indonesia ternyata udah masuk informasinya, waktu itu kan sudah sampai Singapura. Nah, memang gejalanya lebih nggak enak ya dibandingkan dengan yang ada saat ini. Jadi tenggorokan, batuk, kelelahannya tuh dirasa lebih daripada yang sudah ada. Nah, tentu kita harus antisipasi, harus berhati-hati bahwa ini sudah ada suatu strain atau virus yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, mungkin nantinya bisa saja lebih banyak perubahannya dibandingkan sekarang. Contohnya saja kita lihat virus influenza, di mana vaksinnya kan setiap tahun berubah karena virusnya juga berubah strain-nya gitu. Nah, pada yang saat ini karena perubahannya belum terlalu banyak, jadi vaksin kita masih tetap bisa berlaku. Ya, jadi vaksin kita belum bisa, tidak usah harus dirubah saat ini. Tetapi tentu menjaga antisipasi. Ya, antisipasi itu penting sekali. Karena itu akan diikuti terus perubahan-perubahan strain ini oleh para pakar ahlinya di bidangnya, tentu ini akan diikuti di seluruh dunia maupun di Indonesia. Ya, sekarang udah masuk Indonesia, kita nggak tahu lagi nanti virus dari mana lagi yang akan masuk ya. Memang agak sulit kalau kita bilang menutup pintu untuk orang asing nggak bisa masuk. Tapi kan ternyata mungkin orang kita juga yang keluar, terus keluar di sana, OTG keluar membawa ke sini, bisa juga. Jadi memang antisipasi harus dilakukan terus-menerus. Oke, Prof. Tapi sebetulnya kenapa virus ini bisa berubah menjadi ada varian baru lagi, dan baru lagi gitu? Apakah memang virus ini bermutasi atau seperti apa? Jadi kalau kita bicara virus RNA memang sifatnya memang bermutasi terus-menerus. Karena virus juga harus mempertahankan kehidupannya. Nah, inilah cara perlindungan pada dirinya. Dia berbuat mutasi sehingga orang jadi, wah kok udah berubah lagi sih, kan kayak bunglon gitu ya. Tapi itu mutasi virus. Nah, itu memang terjadi. Kan virus influenza pun demikian. Nah, itu memang salah satu ciri khas daripada virus tipe RNA. Jadi kita nggak usah heran. Sampai sekarang pun enggak, mutasi terjadi terus. Ya, cuma masalahnya mutasi yang terjadi saat ini belum mengganggu perubahan dari pembuatan vaksin, itu saja. Tapi akan berubah terus, mutasi akan berjalan terus. Memang sifatnya daripada virus itu sendiri. Jadi faktor variannya ini bergantung pada di mana dia mempertahankan hidupnya, begitu, Prof? Iya, salah satunya begitu. Ya, karena semuanya kan bukan orang aja ya, virus, binatang, siapapun itu akan mempertahankan dengan caranya masing-masing. Nah, virus dengan cara mutasi seperti ini. Oke. Jadi saat ini di Indonesia pun sedang melaksanakan vaksinasi ini, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan varian baru ini. Dan tapi apakah vaksinasi yang sedang dilakukan saat ini juga bisa dalam arti yang luas sama-sama sebagai upaya preventif untuk varian-varian virus corona lainnya gitu, Prof? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk vaksin ini
ini tetap masih bisa kita pakai. Ya, cuma perlindungannya tentu tidak ada 100% vaksin. Ya, jadi nanti akan dilihat lagi bahwa yang varian ini kan masih kecil, masih sedikit ya. Jadi artinya kita masih bisa memakai ini. Yang tertular 2 orang di Kerawang seperti itu misalnya ya. Dan kita harus sekarang yang orang yang 2 ini betul-betul harus diisolasi. Jangan sampai dia menyebarkan ke tempat yang lain, ke kita yang lain. Gitu. Jadi itu harus betul-betul diisolasi dan disembuhkan ya sesuai dengan SOP-nya ya, tetapi yang lainnya jangan sampai terkena. Nanti ada varian baru udah langsung menyebar. Itu yang harus kita jaga. Oke. Jadi betul-betul ketika vaksinasi dilakukan pun setelah vaksinasi dilakukan, protokol kesehatan ini benar-benar harus dijaga ya, Prof ya. Ya, karena kita tidak ada vaksin yang 100% ya sifatnya. Ya, jadi kita juga masih harus belajar banyak mengenai si COVID-19 ini gitu. Jadi 3M ditambah 2M sekarang kan jadi 5M, ya menghindari kerumunan, ya mengurangi mobilitas. Nah, itu kan harus kita tanamkan pada banyak orang. Kemudian 3T, ya kita harus tracing, testing, dan treatment. Nah, itu harus dijalankan juga. Jadi kalau nggak tracing, nggak testing, itu sulit ya, ataupun banyak OTG. Ya, jadi kalau bisa rutin dilakukan di tiap orang, masyarakat, di kantor, dimanapun, itu akan lebih baik hasilnya. Oke, Prof, banyak informasi atau pertanyaan-pertanyaan juga dari masyarakat ini terkait dengan vaksinasi. Ketika kita vaksin, kemudian kita ini melakukan tes atas virus corona ini, memang akan terjadi reaktif atas vaksinasi itu, karena memang itu sedang membentuk antibodi, begitu ya Prof ya? Nah ini seringkali jadi salah paham gitu di masyarakat sana. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebetulnya proses yang terjadi pada saat vaksinasi dalam tubuh kita ini seperti apa? Ya. Jadi kalau vaksin masuk ke dalam tubuh kita, untuk pertama kalinya kita divaksin, itu dia baru memberi membuat antibodi ya, tetapi itu butuh waktu paling cepat 2 minggu ya. Jadi dia mengenal, kemudian akhirnya ada sel B, sel T ya, limfosit B, limfosit T ya. Nah, limfosit B ini yang akan membentuk antibodi. Tapi dari sampai ke limfosit B itu butuh waktu. Ya, setelah antibodi terbentuk itu belum antibodi yang protektif, belum antibodi yang melindungi, karena kita baru pertama kali disuntik dan masalahnya vaksinnya ini vaksin mati. Ya, jadi dia butuh waktu lebih. Akhirnya 2 kali harus pemberiannya supaya mendapat antibodi yang protektif yang kita sebut antibodi neutralizing, antibodi yang netralisasi ya, tapi dengan jumlah yang optimal, yang pas untuk orang itu. Nah, setelah disuntik 1 kali, dia 2 minggu dia naik ya, mulai naik tuh antibodi. Ya, tetapi belum sampai yang optimal yang diharapkan. Nah, pada saat itu dikasih lagi baru dia naik lagi. Tapi untuk dia naik juga butuh waktu sekitar 14 hari lagi. 14 hari sampai 28 hari tergantung sistem imun seseorang. Nah, kalau dia misalnya lebih usia lebih tua, lansia, 60 tahun ke atas, itu sistem imun sudah mulai menurun. Jadi pembentukan antibodi pun butuh waktu yang lebih lama. Ya, makanya sekarang kan pada lansia itu 0,28 hari. Ya, untuk yang kedua bedanya 28 hari. Sedangkan untuk usia yang lebih muda, usia 18 sampai 59 tahun, itu adalah 0 sampai 0 dan 14 hari. Ya, jadi 1-2 minggu, 1-4 minggu. Ya, karena pada lansia itu pembentukan antibodi di laboratorium di uji klinis dilihat waktu 14 hari bagaimana dan waktu 28 hari bagaimana. Dan ternyata waktu 28 hari itu jauh lebih baik pembentukan antibodinya pada lansia dibandingkan waktu 14 hari. Karena itu lansia dibedakan 28 hari supaya mendapat antibodi yang optimal. Kita bilangnya bukan maksimal ya, optimal. Optimal itu betul-betul yang pas gitu ya. Why? Oke. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir jika hasil tes dari atau rapid test dari saat kita setelah melakukan vaksinasi itu tidak masalah ya, Prof ya? Tidak masalah. Jadi orang banyak yang menyangka bahwa setelah divaksinasi, wah saya bisa menginfeksi orang. Ada yang bilang gitu juga. Tidak sama sekali. Justru dia baru ingin membentuk antibodi, tapi dia tidak akan menginfeksi orang.
kan virusnya dimasukin, ya kan virus yang dimasukkan kan virus mati. Nah itu kita harus menjawab pelan-pelan, diberi pengertian, ya seperti itu. Oke, baik Prof. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita akan jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.